Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul secara daring lagi. Saya nggak tahu kapan bisa luring, katanya sih Senin udah bisa luring, cuman saya belum tahu mekanismenya seperti apa. Namun tetap perkuliahan harus berjalan dan mudah-mudahan Anda semua sudah menonton video yang saya buat. Dan sekarang saya akan langsung masuk ke pajak penghasilan pasal 21 dan 26 untuk orang pribadi. Video ini sudah saya rekam, jadi nanti hasil dari rekamannya akan saya upload di YouTube dan Anda bisa menonton ulang video ini kalau Anda rasa perlu untuk penguatan materi. Baik, saya akan langsung mulai saja untuk pajak penghasilan pasal 21. Jadi seperti sudah saya buat di video sebelumnya bahwa memang pajak sifatnya memaksa, wajib, diatur oleh negara dan undang-undang, dan ini adalah salah satu yang diatur oleh negara, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Apa saja ruang lingkupnya di PPh pasal 21 dan 26. Mari kita simak. Jadi PPh 21 pasal 26 PPh pasal 21 dulu ya. PPh pasal 21 itu adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, jadi semua warga negara Indonesia yang berpenghasilan ya itu wajib dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Itu dulu yang harus dipahami. Ya, jadi setiap yang berpenghasilan, Anda yang bekerja dan dipotong pajak, itu pajak yang dipotong adalah pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada yang udah kerja? Udah, Pak. Harusnya udah kerja Udah, semua. Pak. Oke, dipotong pajak gak gajinya? Iya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Dipotong. Ada yang dipotong, ada yang enggak? Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, nanti kita akan cari tahu kenapa ada yang dipotong, kenapa ada yang enggak. Oke. Di pertemuan ini kita akan cari tahu kenapa bisa sih ada yang dipotong, kenapa bisa ada yang nggak dipotong, dan perhitungannya seperti apa. Harusnya sih ini sudah saya upload kan ya di LMS, jadi harusnya Anda udah baca sebelumnya gitu, jadi tentang cara-cara penghitungannya. Baik, jadi siapa sih yang wajib motong? Yang wajib motong adalah pemberi kerja, ya, atau dalam hal ini adalah PKP usaha, badan usaha tetap, atau pemberi kerja yang wajib memotong pajak. Jadi mekanismenya itu pemberi kerja memotong pajak Anda, kita sebagai karyawan, kemudian pajaknya nanti akan disetorkan ke negara oleh pemberi kerja. Gitu. Yang menghitung pajaknya siapa? Pemberi kerja. Anda dapat apa? Anda akan mendapatkan sebuah bukti yang namanya bukti potong pajak. Oke, bagi Anda yang dipotong pajaknya, Anda akan menerima yang namanya bukti potong pajak. Bukti potong pajak ini yang nantinya Anda laporkan melalui biasanya e-filing ya, e-filing atau DJP online, itu kalian laporkan di situ. Jadi seperti sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa bayar aja nggak cukup. Perpajakan itu tidak hanya sampai bayar, tapi sampai dengan melaporkan. Self-assessment system. Kita menilai sendiri kalau misalnya ada penghasilan-penghasilan lain yang kita terima di luar pemberi kerja, misalnya kita ada sampingan, ada apa, itu kita melaporkan sendiri kalau emang kita nggak dipotong pajaknya. Dan kita setorkan sendiri. Kita buat kode billing sendiri, kita bayar sendiri, kemudian kita laporkan. Jadi dengan Anda mendapatkan bukti potong pajak dari kantor Anda, sebetulnya dipotong pajak ataupun tidak dipotong pajak, ya, ada pajaknya atau tidak, selama kalian punya NPWP, kalian berhak sebetulnya mendapatkan bukti potong pajak dari pemberi kerja, meskipun nilai pajaknya 0. Karena tadi kewajiban perpajakan meskipun nilai pajaknya 0, kalian tetap wajib untuk melaporkan. Dengan ketentuannya adalah nihil. Gitu, nihil artinya Anda tidak dipotong, tidak ada pemotongan pajak, tapi tetap harus lapor. Jadi kewajiban perpajakan itu sampai dengan melaporkan, meskipun Anda tidak dipotong atau tidak keluar uang serupiah pun untuk membayar pajak. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, siap.
Jadi kalau saya tanya, kalau misalnya jasa rias salon atau jasa rias pengantin gitu atau wedding organizer itu dipotong pajak nggak? Enggak, Pak. Apa? Nggak dipotong. Nggak dipotong, tapi harus bayar pajak nggak? Harus. Harus bayar pajak. Kenapa tidak dipotong? Karena tidak ada pemberi kerjanya. Karena dia usaha langsung, nggak Karena mungkin jasa. klien yang motong. Iya, betul. Nggak mungkin klien yang motong, karena masih kecil usahanya. Ada juga yang perusahaan jasa yang besar, bisnis dengan bisnis, itu kliennya yang motong ada. Misalnya, saya adalah jasa penyewaan peralatan syuting. Kemudian klien saya adalah misalnya sebut saja MNC misalnya. MNC kan sudah PKP, sudah badan usaha tetap. Dia menggunakan jasa perusahaan saya untuk menggunakan peralatan syuting. Nah, itu MNC motong pajak. Misalnya MNC make 10 juta misalnya. Nah, MNC bayar ke saya tidak 10 juta, melainkan 10 juta dipotong pajak. Nanti saya sebagai perusahaan yang menyewa peralatan syuting mendapatkan bukti potong dari MNC. Bahwa ini misalnya cuma dapat 9,5 juta misalnya. Ini 9,5 juta, ini bukti potong pajaknya 500.000. Dan bukti potong pajak tadi saya harus laporkan ke negara, ke KPP. Gitu. Dan nanti MNC juga akan menyetorkan. Jadi ntar di sistem akan ketemu. Saya lapor, kemudian MNC bayar. Jadi ketemu. Gitu. Tapi kalau MNC bayar, saya nggak lapor juga akan ketahuan. Loh kok ada pembayaran untuk perusahaannya Mas Nur Mukmin misalnya. Tapi Mas Nur Mukminnya tidak melaporkan. Gitu. Itu ntar saya akan dapat surat teguran bahwa atau surat peringatan bahwa Anda belum melaporkan pajak Anda. Meskipun Anda sudah menyetorkan melalui MNC. Gitu cara kerjanya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi meskipun jasa, ya meskipun jasa, meskipun apa namanya kecil atau besar, tetap saja harus kewajiban membayar pajak itu ada. Perkaranya kan sekarang tinggal apakah dipotong oleh user atau tidak dipotong oleh user. Kalau masih usaha kecil-kecilan, tentu saja tidak dipotong oleh user. Gitu, sehingga tahu dari mana dong, bisa dong ngebohong. Ntar nih misalnya jasa WO, pendapatannya misalnya harusnya 100 juta, cuma dilaporin 50 juta. Iya, bisa aja. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Itu makanya sifatnya self-assessment, menilai sendiri. Gitu. Kalau pasal 26 apa? Kalau PPh pasal 26 itu subjek pajak luar negeri. Ya, seperti apa sih subjek pajak luar negeri? Seperti pegawai, juga orang asing yang bekerja di Indonesia, itu juga kena pajak namanya PPh pasal 26. Gitu. Ini adalah subjek pajak. Banyak banget. Ya, tenaga ahli, pekerja seni, olahragawan, banyak. Pokoknya siapapun yang berpenghasilan di Indonesia itu akan dikenakan PPh pasal 21 dan 26, menerima manfaat pembayaran. Kecuali nih, misalnya ada pengecualian, pejabat negara asing atau diplomat yang diperbantukan kepadanya dengan syarat 1 bukan WNI, 2 tidak digaji oleh negara. Artinya oleh negara tuh tidak digaji oleh, misalnya saya tadi punya perusahaan peralatan syuting, kemudian saya sewa konsultan dari Singapura, kemudian dia saya bayar. Saya sebagai perusahaan yang berdomisili di Indonesia membayar si orang Singapura ini, itu kena pajak. Karena mendapatkan penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Tapi kalau orang cuma kerja ke sini, diplomat, perwakilan konsulat asing, yang dia digaji sama negaranya, itu tidak menjadi objek pajak kita. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Gitu. Seperti siapa saja sih tadi, kalau tadi meskipun jasa juga kena, kemudian objek pajaknya nih ya. Tadi kalau subjek pajak itu, subjek itu orangnya, objek itu adalah apa namanya? Apa? Saya sudah jelaskan di pertemuan awal ya. Iya, yang dikenakan, yang menjadi target pajaknya. Subjeknya Mas Nur Mukmin, objek pajaknya adalah penghasilannya Mas Nur. Paham ya?
Subjek pajaknya adalah Nur Fitri, objeknya adalah penghasilannya Nur Fitri. Bisa bedain subjek sama objek? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Itu untuk bisa menjadi subjek pajak tentu saja Anda harus memiliki NPWP. Tapi kalaupun Anda tidak memiliki NPWP, selama Anda warga negara Indonesia, Anda juga termasuk kategori ke dalam subjek pajak. Ntar ada perhitungannya sendiri bagi orang-orang yang tidak punya NPWP. Gitu. Nah, ini yang tidak termasuk objek pajak. Objek berarti orangnya ya. Objek berarti penghasilannya. Misalnya santunan, zakat, iuran, misalnya saya orang tidak mampu, kemudian saya diberikan zakat misalnya, atau saya diberikan sedekah, atau saya diberikan ini natura ya, natura itu sedekah atau santunan atau bantuan, saya kan mendapatkan penghasilan dong dari bantuan tersebut. Nah, bantuan tersebut bukan merupakan objek pajak. Gitu. Itu dikecualikan. Beasiswa itu juga dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau hadiah, door prize, kemudian apa? Undian itu masuk ke dalam objek pajak. Oke, kita coba mulai. Sini ada pertanyaan? Pemotong, penyetor, dan pelapor. Biasanya yang memotong, dia yang menyetor. Pelapor beda lagi. Ada juga dia yang motong, dia nyetor, dia lapor. Contoh misalnya tadi si perusahaan wedding organizer. Dia motong penghasilan dia sendiri, dia setor sendiri penghasilannya, dia lapor sendiri. Kalau tadi contoh yang karyawan, saya misalnya kerja di Unida, yang motong adalah Unida, yang nyetor ke negara adalah Unida, yang lapor saya. Melalui bukti potong yang Unida kasih kepada saya. Oke ya? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Iya Pak, jelas Pak. Oke. Jelas. Siap. Nah, ini yang nggak bisa motong. Kantor perwakilan negara asing itu nggak bisa motong. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Kemenkyu nggak bisa motong. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu tidak bisa memotong. Misalnya saya punya asisten rumah tangga atau saya punya babysitter. Kemudian saya gaji. Nah, itu saya tidak bisa memotong pajak dia. Karena saya tidak berkegiatan usaha. Gitu, dan si pekerja adalah pekerja bebas. Paham ya? Jadi kalau Anda punya misalnya tukang bangunan yang Anda sewa untuk renovasi rumah, misalnya Anda punya supir pribadi, itu Anda tidak wajib memotong. Karena kalian bukan badan usaha tetap dan tidak termasuk dalam kategori PKP. Pengusaha kena pajak PKP itu. Ya. Jadi si asisten rumah tangga kita atau supir kita atau tukang bangunan yang kita sewa itu wajib memotong, menyetor dan melaporkan penghasilannya sendiri ke negara. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Saya mau nanya Pak. Silakan. Itu yang contoh kayak kantor perwakilan negara asing itu seperti apa Pak ya? Seperti konsulat jenderal, seperti kan kita banyak nih, misalnya ada kedutaan besar Amerika di Jakarta, kedutaan besar Sri Lanka di Jakarta, Thailand di Jakarta, Cina di Jakarta, itu kantor perwakilan negara asing. Itu bukan perusahaan ya, misalnya ada kan banyak juga perusahaan-perusahaan luar negeri yang di kita ya, misalnya kayak CIMB Niaga, Maybank, Standard Chartered, itu kan bukan termasuk ke dalam kategori kantor perwakilan negara asing, bukan. Dia masuk ke dalam kategori pengusaha atau badan yang berpenghasilan di Indonesia, itu wajib jadi pemotong. Berarti Pak yang berurusan dengan kenegaraan itu berarti tidak ada pemotongan pajak ya Pak ya? Sorry gimana? Yang berhubungan dengan kenegaraan itu berarti tidak ada pemotongan pajak. Betul. Kecuali kayak misalnya kan kita punya contoh di Sukabumi, di Cicurug dan jalur Sukabumi itu kan ada Yongjin, perusahaan Korea ya nggak? Banyak banget perusahaan Korea di jalur situ. Nah, tapi dia kategorinya pemotong.
Karena dia bukan kantor perwakilan negara asing, melainkan badan usaha yang berpenghasilan di Indonesia, dan dia termasuk dengan kategori badan usaha tetap, dan dia juga masuk ke dalam kategori pengusaha kena pajak, sehingga dia wajib memotong gaji karyawannya dan melaporkan, dan menyetorkan dan melaporkan. Gitu. Baik, Pak. Sampai Terima sini kasih, Pak. paham? Sama-sama. Paham. Oke. Ini alur perpajakan wajib pajak orang pribadi, ya, ini bisa dikurangi kredit PPh pasal beban pajak ini sesuai SPT, tidak termasuk PPh final. PPh final ini PPh yang sifatnya final ya, seperti misalnya kayak hadiah itu final, nggak bisa diangsur. Kalau misalnya kayak pajak penghasilan itu bisa diangsur, artinya bisa diangsur tuh gini. Kalau gaji saya bulan ini 5 juta, gaji saya bulan depan 6 juta, bulan depannya lagi 7 juta, bulan depannya lagi 3 juta. Nah, itu tetap bayar gajinya per bulan dengan asumsi disetahunkan. Nanti udah di akhir tahun dihitung berapa sebenarnya gaji saya, kemudian apakah saya lebih bayar, apakah saya kurang bayar, itu saya harus atau pemberi kerja harus memotong. Tapi kalau yang sifatnya final, nggak peduli berapapun penghasilan Anda, jumlah atau kenikmatan yang Anda peroleh itu akan langsung dipotong dan akan langsung disetorkan. Kayak misalnya tadi hadiah, undian, kemudian apalagi yang sifatnya final, warisan itu masuk tuh. Gitu. Kemudian pokoknya yang sifatnya tuh kayak tidak rutin tapi Anda terima manfaatnya gitu. Jadi bisa ada potensi lebih bayar dan ada potensi kurang bayar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nanti kita akan langsung masuk ke hitung-hitungannya. Nah, ini adalah lapisan tarif. Lapisan tarif, kenapa saya minta kalian baca dulu itu artikel yang di Kompas, karena tahun 2022 lapisan tarif ini akan berubah. Tapi sampai dengan tahun 2021 lapisan tarifnya masih ini. Ya. Lapisan penghasilan kena pajak. Nanti setelah diformulasikan, diramu penghasilan Anda dengan rumus-rumus undang-undang perpajakan, jika ternyata penghasilan kena pajak Anda ada di range 0 sampai 50 juta setahun, maka tarifnya adalah 5%. Ya, kemudian range yang kedua atau bracket istilahnya, bracket yang kedua 50 sampai 250 juta, maka kenanya 15%. Kemudian 250 juta sampai 500 juta kenanya 25%, di atas 500 juta kenanya 30% per tahun. Saya kasih contoh. Ya, ini coba saya copy dulu. Kita coba formulasikan ke Excel. Oke, apakah Excel saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Saya nggak bisa paste sebagai gambar ya. Sebentar. Oke, kalau gitu saya stop share dulu. Sebentar, saya share screen. Nah. Oke, ini ya. Misalnya, kalau Violita penghasilan kena pajak setahunnya adalah 40 juta. Berapa pajaknya? 5%. 5%. Jadi berapa yang harus dibayar? Sama dengan 40 juta dikali 5%. Nah, ini yang harus dibayar. 2 juta. Setahun ya. Artinya kalau sebulan berapa? 2 juta dibagi 12. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kalau Aryani penghasilan kena pajak setahunnya adalah 150 juta. Berapa pajaknya? 15%. Nah, ini kelirunya. Saya jelasin sini ya, kalau perhatikan baik-baik, ini yang kita maksud dengan bracket.
Berarti ini Aryani, sorry, ini Violita selesai. Sekarang kita bahas Aryani. Aryani ini kena beberapa lapis, kena beberapa bracket. Bracket yang pertama adalah dari 0 sampai 50 juta. Artinya kita tulis dulu 50 juta. Oh, 5% dulu. Iya, dikali 5%. Ini bracket 1 ya. Baru 15% Bracket. sisanya. Bracket 1. 50 juta dikali 5%. Oke, 2,5 juta. Bracket 2. Sisanya berapa? 100 juta. 100 juta, betul. 100 juta. Kali 15%. Ya, betul. Sebentar. Oke. Ini dikali 15%. Nah, 15%. jadi berapa pajak yang harus dibayar oleh Aryani? 17.500.000 17.500 per tahun. Berapa per bulan? per tahun. 12. Per tahun. Bagi 12, 1.458 per bulan. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, sekarang Paham, Pak. Fani. Penghasilan per tahunnya adalah 500 juta. Berapa Bracket. pajaknya, Fani? Bracket pertama 50 juta. Ya, bracket 1 50 juta, betul. Masih sama dengan 50 juta dikali 5%. Kemudian bracket 2-nya berapa? 250 Sama juta. 15 juta. 250 juta. Nah, ini juga nih. Oke, perhatian lagi ya. Bracket adalah rentang. Artinya dari 50 juta sampai 250 juta. Oh, Ya. Jadi kalau Berarti 50 jutanya sudah juta. di sini, berarti selisih dari 50 juta ke 250 juta berapa? 200 juta. 200 juta. Nah, artinya maksimal di bracket kedua adalah 200 juta. 200 juta, betul. Itu. Bracket kedua kali 15%. Gitu. Ya, ini istilahnya PKP ya, penghasilan kena pajak. PKP, penghasilan kena pajak. PKP. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara memperoleh PKP. Ini saya mau ajarin logika ini. Ini baru 250 juta nih. 250 juta. 250 juta. Oke, berarti masuk bracket 3 ya. Bracket 3 berarti kan? Ya, bracket 3. Bracket 3-nya 250 juta sampai 500 juta. Berarti maksimalnya adalah 200 juta. 250 juta. Ya, gitu. Sama dengan 250 juta dikali 25%. Jadi berapa total pajak yang harus dibayar? 95 juta per tahun. Sebulannya begini. 7.916.667. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Pak. Coba saya pengen tanya sama. Bapak ada titipan pertanyaan. Oh ya, siapa suka nitip-nitip? Ada titip dari Ibu Syarifah. Ibu Syarifah Ya. suaranya lagi serak-serak, Pak. Oke. Kan ada penghasilan tidak kena pajak ya, Pak ya? Betul. Harusnya yang gajinya kurang dari 50 juta nggak kena pajak ya, Pak ya? Oh ya, nanti ini kan saya bahas penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini adalah formulasi dari penghasilan bruto yang sudah dikurangi biaya jabatan, sudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, sudah dikurangi iuran pensiun yang dibayar pribadi, sehingga lahirlah yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, ini saya bahas langsung ke penghasilan kena pajaknya. Yang udah bersih ya, Pak ya? Iya, ini sudah yang bersih yang harus dipotong pajaknya. Gitu. Nanti untuk memperoleh penghasilan kena pajak, kita akan hitung setelah ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau membangun logika dulu bagaimana cara menggunakan bracket ini.
Oke, sampai sini? Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih atas pertanyaannya ya. Saya mau tanya sama Dede Sutisna sekarang. Kalau Dede Iya, Sutisna, Pak. itu penghasilan per tahunnya adalah 1 miliar. Berapa Dede Sutisna harus bayar pajak? Dede Sutisna. Hitung dulu, Pak. Oke, kita hitung di sini aja, saya ketikin. Bracket satunya Oh, iya. berapa? Ya, sama-sama aja. Bracket 1 50 juta Oh, ya. iya. Ya, Pak. Oke. Bracket 2 sama. Bracket 3 sama. Ya kan? Bracket 2 sama 200 juta. Bracket 3 sama 250 juta. Bracket 4-nya 500 juta. betul, sisanya. 500 juta, Pak. Enggak dong. Betul. Sisanya 500 juta, betul. Bracket sisanya adalah 500 juta. Ini bracket keempat. 500 juta. Gitu. Tinggal kita kalikan tarif ini samain. Oke, tarif yang keempat adalah 500 juta dikali 30%. Jadi yang harus dibayar adalah 245 juta per tahun. Per bulannya adalah 20 juta. Jadi kalau Dede Sutisna setahun penghasilannya 1 M, yang diterima oleh Dede Sutisna cuman 1 M dikurangin 245 juta, cuman 755 nerimanya. Yang 245-nya adalah pajak. Gede ya Oke, Pak. pajaknya? Iya. Sampai sini pertanyaan? Untuk penggunaan bracket? Paham, Pak. Nah, kalau aturan Paham, HPP Pak. yang baru nanti di 2022, bracket ini berubah. Berubah di yang paling atas, nomor satunya berubah, 2, 3, 4-nya tetap, cuman ada lapisan 5. Lapisan 5 itu lapisan 4-nya berubah juga. Sebentar. Saya cek dulu artikelnya. Ayo kita cek sama-sama artikelnya yang sudah saya share. Udah dibaca belum artikelnya? Sudah, Pak. Oke, bracket satunya jadi berapa? Bracket satunya jadi berapa? Sampai 60 juta. Oke, bracket satunya adalah 0 sampai 60 juta. Bracket 2-nya? Bentar, saya share screen dulu. Suara saya putus-putus nggak? 20 juta. Suara saya jelas apa putus-putus? Putus-putus. Halo? Ya, Pak. Ada suara Ya, saya Pak. ada? Hadir, Pak. Ya, Pak. Oke. Sip. Nah. Kelihatan nggak layar saya? Kelihatan, Pak. Oke. Undang-undang HPP 60 juta 5%, kemudian bracket kenaikan bracket pada lapisan pertama turut mengubah bracket kedua 50 sampai 250 juta, berarti jadi 60 juta sampai 250 juta. Gitu. Bracket ketiganya sama, tidak berubah, 250 juta sampai
500 juta. Bracket keempatnya 500 juta sampai 5 miliar, 5M. Bracket kelimanya di atas 5M. Tarifnya sama, 0 sampai 60 itu 5%. Lapis kedua sama 15%. Lapis ketiga sama 25%. Lapis keempat sama 30%, cuman lapis kelimanya adalah 35%. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ada nggak yang sampai setahun 5 miliar? Ada banget. Ini kan udah banyak banget pengusaha-pengusaha, YouTuber, selebgram, seleb TikTok, udah banyak banget yang penghasilnya bisa lebih dari 5 miliar setahun. Gitu. Sociopreneur, banyak banget lah. Banyak banget artis, banyak banget lah yang bisa sampai lebih dari 5M dalam setahun. Gitu. Maka ini harapannya adalah karena lapis pertamanya diperluas, artinya kalau penghasilan kena pajak per tahunnya masih di bawah 60 juta, tidak kena pajak setahun. Gitu. Tapi kalau sudah mencapai 60 juta atau misalnya sorry. Kalau penghasilan, ya betul, penghasilan kena pajaknya mencapai dengan misalnya 60 juta kenanya cuma 50%. Tadinya kan kalau 60 juta kenanya di lapis pertama 50 juta dikali 5%, lapis keduanya 10 juta dikali 15%, ya nggak? Tapi karena ini lebih luas, maka yang penghasilannya sampai dengan 60 juta itu masih kena lapis pertama 5%. Gitu. Penghasilan kena pajaknya. Sampai sini pertanyaan? Bingung? Belum, Pak. Bingung? Enggak? Ya, silakan. Ini yang terkait artikel yang di-share ya, Pak. Ya. Kan bawahnya ada katanya Sri Mulyani, jadi kalau ada pengusaha, apakah dia memiliki warung kopi, warung makanan, dan pendapatan tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak dikenakan pajak. Berarti buat bracket-bracket ini, pajaknya tuh diperuntukkan buat siapa aja gitu, Pak, maksudnya. Oke, ini untuk orang pribadi. Kalau untuk UMKM itu lain lagi. Tadinya kan ini ada final nih, pajak final. Ini beda, ini tidak masuk. Tadi yang saya bilang ada PPh final, ada PPh yang tidak final, bisa dikreditkan, diangsur. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam bracket ini yang bisa diangsur, bukan final. Nah, kalau yang tadi kata Sri Mulyani itu adalah PPh final. Jadi tadinya tuh berapapun penghasilannya langsung dikali 0,5%. Gitu kalau penghasilannya mencapai 500 juta. Brutonya ya. Nggak dikurangin gaji karyawan, nggak, pokoknya bruto berapapun dikali 0,5% tadinya. Cuman di Undang-Undang HPP yang baru, PPh final ini menjadi 0% bagi mereka yang berpenghasilan setahun di bawah 500 juta. Gitu. Baik, untuk usaha ya. Iya. Untuk usaha kecil dan menengah. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke. Ini sudah, berarti saya stop share dulu. Sekarang kita masuk ke ini saya close dulu. Ada pertanyaan? Ini ada yang raise hand? Aulia mau nanya? Enggak, Bapak kepencet. Oke, saya lower ya. Sip. Oke, sekarang kita mulai masuk ke penghitungan ya. Bagaimana sih sampai dengan mencapai penghasilan kena pajak? Oke. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, ini adalah PTKP yang tadi dibahas. Penghasilan tidak kena pajak.
Ya, jadi kalau gajinya 1 tahun, misalnya belum kawin, belum nikah, itu 54 juta pas tahun, itu tidak dipotong pajak. 54 juta itu setara dengan 4.500.000 per bulan. Jadi kalau ada beberapa mahasiswa di sini atau pekerja yang gajinya di bawah 4.500.000, pasti tidak dipotong pajak. Sampai sini paham? Iya, Paham, paham. Pak. Ya. Kalau udah di atas 4,5 juta, apakah pasti dipotong pajak? Belum tentu. Kalau dia nikah, dapat tambahan 4.500.000 untuk istrinya. Kalau dia punya tanggungan, anak sampai dengan maksimal 3 orang, per anak juga dapat 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya, yang tidak menjadi objek pajak. Gitu. Mari kita masuk ke praktek. Ada lagi nih yang dikurangi. Ya, jadi penghasilan bruto dikurangi, ada lagi biaya jabatan, ini untuk pegawai tetap. Untuk pegawai tetap itu ada biaya jabatan yang dibolehkan oleh negara untuk tidak menjadi objek pajak, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Ada lagi yang tidak menjadi objek pajak adalah iuran dana pensiun, jaminan hari tua, atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan. Ya, jadi penghasilan bruto dikurangi PTKP, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan pribadi yang pegawai tetap, itu menghasilkan penghasilan neto yang nantinya menjadi penghasilan kena pajak yang barusan kita bahas di Excel ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aryani, Pak. Ya, silakan. Untuk yang biaya jabatan kan di situ maksimal 500.000, Pak. Jadi Per bulan, walaupun betul. per bulan. Jadi nanti perhitungannya berapapun perkaliannya pasti maksimal 500.000, kecuali di bawah 500.000 hasilnya. Oke, kita hitung, kita simulasi ya, 500.000 misalnya gaji Aryani 10 juta. Berapa biaya jabatannya? Kalau ngikutin penghitungan 5%, ini 10 juta per bulan ya. 5% dikali 10 juta, 500.000. Nah, ini masih masuk nih, boleh mengurangi biaya jabatan. Tapi kalau misalnya penghasilan Aryani sampai 20 juta per bulan, maka biaya jabatannya jadi berapa? 1 juta kan? Nah, nggak boleh. Maksimal tetap 500.000. Paham nggak? Jadi emang mentok di 500.000 ya, Pak? Betul, betul. Cukup jelas? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Ini yang tadi ya. Penghasilan neto tadi dikurangi PTKP menjadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dikenakan tarif. Tarifnya itu bracket-bracket ini baru menjadi pajak terhutang. Pajak terhutang itu yang ini. Ini adalah pajak terhutang. Ini pajak terhutang setahun. Setahun, yang ini pajak terhutang 1 bulan. Yang ini pajak terhutang setahun. Pajak terhutang setahun. Ini pajak terhutang 1 bulan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sekarang bagaimana sekarang kita praktekkan menghitung PPh pasal 21 sampai dengan ketemu pajak terhutang. Oke, diingat-ingat lagi ya, boleh ditulis. Pertama penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran dana pensiun yang dibayar sendiri, menghasilkan penghasilan neto. Sudah ditulis? Bentar, Pak, kecepatan. Bisa diulang, Pak. Oke. Enggak, ini kan bisa dilihat di layar saya. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran dana pensiun yang dibayar sendiri, sama dengan penghasilan neto. Ada di layar kok. Udah?
Bapak Saya izin sambil bertanya, makan ya. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya iuran yang kesehatan yang BPJS itu kan dibayarkan 4% perusahaan, 1% dari pribadi ya Pak ya? Betul. Itu dikurangin juga nggak masuk ke iuran yang dana itu nggak Pak? Yang dibayarin perusahaan masuk ke penghasilan bruto. Oh, Yang dibayar sendiri masuk ke pengurang. oke Pak, siap. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Pak, saya Deta Berliana. Ya. Masih bingung yang biaya jabatan. Oke, nanti sebingungnya di mana? Yang ini ya 5% dari Ya. penghasilan bruto itu. Iya. Tinggal dikali aja. Maksudnya gimana? Ini Kurang contohnya nih. ngerti. Ini contohnya nih, yang 20 juta tadi barusan saya contohin. Misalnya penghasilan brutonya. Siapa namanya yang nanya? Sorry, Intan. Deta. Deta. Nih, Deta contohnya penghasilan bruto Deta 1 bulan 10 juta. Ya, maka biaya jabatannya adalah 5% dikali 10 juta. 10 juta, betul. Ini per bulan ya. Gaji penghasilan bruto Jadi per bulan. dikuranginnya itu yang 500. Betul. Jadi ntar untuk mendapatkan penghasilan neto, gaji brutonya Deta 10 dikurangi 500.000 gitu loh. Oh ya. Gitu. Kemudian dikurangi Makasih, misalnya Pak. Deta bayar BPJS 1%. Ya. 1% kali gaji brutonya misalnya 100.000. Maka memperoleh penghasilan neto sama dengan 10 juta dikurang 500.000 dikurang 100.000. Nah, ini adalah penghasilan neto. Gitu. Ya, Pak. Kasih. Sekarang kalau misalnya gaji brutonya Deta 20 juta. Kan biaya jabatannya di 1 juta kan? Tapi yang diambil Tadi kali 500. 5%. Tapi nggak boleh, yang diambil 500.000 aja. Jadi di bawah sini tetap 500.000. Tetap 500 berapapun Betul. penghasilannya. Nggak berapapun. Nah, Kalau misalnya gaji brutonya cuma 8 juta, Oh, ya nggak 400.000. diambil. Iya, 400.000 biaya jabatannya. Gitu. Maksimalnya 500. Maksimalnya 500. Kalau bruto per bulannya 7 juta, ya 350.000 berarti biaya jabatannya gitu. Ngerti, Pak. Oke. Berarti kalau di atas 500.000 mah yang diambil 500.000 aja ya, Pak? Betul sekali. Kalau biaya jabatannya mencapai lebih dari 500.000, yang diambil tetap maksimal 500.000. Oh, ya. Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Ya, ada, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran yang dibayar sendiri sama dengan penghasilan neto. Nanti penghasilan neto dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang barusan, yang 54 juta setahun. Kalau pribadi, kalau kawin tambah 4,5 juta, kalau kawin dengan anak, ditanggung maksimal sampai dengan 3 anak, 4,5 juta per anak. Diperoleh namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang di Excel ini nih. Ini adalah pajak penghasilan, ini ada pajak penghasilan, ini ada pajak penghasilan, baru dikalikan tarif, masuk ke bracket. Dapat pajak terhutang. Gitu. Jelas? Pak Aryani mau nanya lagi, Pak. Silakan. Kalau misalnya udah kawin, kan nanti jadi ada satu kepala keluarga. Kalau misalnya suami istri kerja, nanti yang dipotong kepala keluarganya atau kepala keluarganya? Kepala keluarganya aja. Jadi istri enggak ya, Pak? Enggak. Tapi kalau misalnya yang pegawai tetap istrinya, suaminya tidak pegawai tetap, dan NPWP-nya ikut ke istri, itu berarti istri boleh menjadikan suami sebagai tanggungan. Oh, jadi bisa dijadiin tanggungan kalau si Bisa. suaminya enggak pegawai tetap? Betul. Oke, Pak. Makasih. Oke.
Ada lagi? Jelas? Ya, Pak. Cukup. Oke, Jelas, cukup. Baik. Jelas, Mari kita hitung. Contoh. Ini penghasilan pegawai tetap ya, gaji pokok, tunjangan, uang rapel, imbalan tahunan, natura, bonus, THR, itu termasuk ke dalam penghasilan pegawai tetap. Dan itu jadi objek pajak. Bagaimana di perspektif pemberi kerja atau yang motong? Yang pertama, jelas pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja. Yang kedua, beban gaji dilaporkan ke dalam laporan laba rugi sejumlah beban gaji secara keseluruhan. Ya, misalnya tadi 10 juta, ya beban gaji 10 juta tetap. Dan wajib memunculkan utang pajak penghasilan pasal 21 di neraca kalau memang pajak si karyawannya belum dibayar. Contoh kayak gini, saya adalah bosnya Aryani. Kemudian penghasilan Aryani kena pajak 150 juta. Oke, maka saya tetap menjurnal beban gaji Aryani sebesar 150 juta, tapi saya harus mengakui hutang sebesar 17.500.000 setahun di neraca saya, kalau saya yang 17,5 juta ini belum saya storin ke negara. Saya jadi punya utang ke negara. Gitu, sebesar 17.500.000. Ini sangat mungkin terjadi di akhir Desember biasanya, di setiap akhir Desember. Gitu, karena gaji kalau misalnya gaji Desember baru dibayar tanggal 25 misalnya, atau gaji Desember baru dibayar 1 Januari tahun berikutnya, maka saya punya hutang pajak 1 bulan, yang bulan Desember ke negara, karena belum saya storin. Karena kalian juga baru menerima gajinya kan. Gitu. Jadi saya punya utang PPh pasal 1 bulan, yang ini nih. 1.458.333. Baru saya bayar nanti tahun depan. Gitu. Karena di Desember saya udah tutup buku. Jelas? Pak. Oke. Jelas, Pak. Saya yakin kalian udah nggak sabar pengen ngitung. Ayo kita hitung. Ini dia. Di slide Anda ada beberapa yang saya rubah. Ini baru saya cek PowerPoint-nya, ada beberapa yang salah. Jadi ntar kita acuannya slide saya yang sekarang yang ini ya. Gitu. Ntar bisa saya share slide-nya atau kalian nonton videonya aja. Ini nggak ada yang berubah sih kalau di sini. Di slide yang ini nggak ada yang berubah. Contoh Arbi tahun 2017 gaji sebulan 6 juta dan membayar iuran pensiun ditanggung sendiri sebesar 250.000 per bulan ya. Arbi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bagaimana PPh pasal 21-nya Arbi? Pertama, kita hitung dulu penghasilan neto. Gajinya 6 juta. Pengurangnya adalah biaya jabatan 300.000, 5% dari 6 juta. Iuran pensiun yang dibayar sendiri adalah 250.000, sehingga penghasilan netonya adalah 5.450.000. Dikalikan setahun dulu. Jadi penghasilan setahunnya adalah 65.400.000. Baru dikurangi adalah PTKP. PTKP setahun untuk Arbi sendiri sebesar 54 juta. Karena dia sudah kawin, ada lagi PTKP 4,5 juta. Karena dia sudah punya anak 2, 4,5 juta kali 2. Total PTKP-nya adalah 67.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah minus 2.100.000. Udah otomatis Arbi tidak kena pajak. Atau pajak terhutangnya 0. Karena penghasilan netonya lebih kecil daripada PTKP. Sampai sini cukup jelas? Jadi selama penghasilannya di bawah PTKP dia nggak wajib pajak nih? Kalau selama penghasilan di bawah PTKP pasti nggak kena pajak. Baik, Tapi Pak. kalau penghasilannya di atas PTKP belum tentu juga dia kena pajak, karena ada tadi PTKP kalau udah kawin, kalau punya anak gitu. Contohnya kayak Arbi nih. 6 juta 1 bulan, padahal PTKP cuma 4.500.000 kan sebulan. Tapi setelah dihitung ternyata dia tidak kena pajak karena dia ternyata sudah kawin dan punya anak 2. Jelas nggak?
Kalau anaknya lebih dari 2, Pak? Ditanggung maksimal sampai dengan 3 orang anak. Kalau 4, yang anak keempat itu nggak kehitung Enggak, gitu. enggak kehitung, tetap dihitungnya 3. Oh, iya, Pak. Pak, Cukup mau jelas? tanya itu yang Silakan. biaya jabatan. Ya. Yang biaya jabatan itu dikuranginnya yang pegawai tetap doang apa yang pegawai biasa juga dikurangin, Pak? Pegawai tetap aja. Terus itu ketahuan pegawai tetapnya soalnya dari mana, Pak? Kalau dia sudah kerja di perusahaan dan dia pegawai tetap, perusahaan wajib Enggak, di potong. soalnya kan itu nggak ada bacaannya ya, Pak ya. Dia udah pegawai tetap, jadi udah langsung Oh iya dikurangin iya iya biaya iya. jabatan. Iya. Ini pegawai tetap kok. Oh iya, oke, Pak. Gitu. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Lanjutan nih slide yang ini nih yang saya rubah tadi, ada agak salah sedikit. Harun, 2017 gajinya sebulan 10 juta, bayar iuran pensiun tanggung sendiri 500.000. Sudah menikah, anaknya 3. Bagaimana PPh pasal 21-nya Harun? Mari kita hitung. Gaji 10 juta, biaya jabatan 5% dari 10 juta 500.000, iuran pensiun yang dibayar sendiri 500.000, berarti total pengurangnya 1 juta, gaji penghasilan netonya 9 juta, penghasilan neto setahun 108 juta, 9 juta dikali 12. PTKP sendiri 54 juta, PTKP kawin dan tanggungan anak 3 18 juta, 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta kali 4. Kawin dan anak 3. Kali 4. 18 juta. Totalnya adalah 72 juta sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 36 juta. Pajaknya berarti kenakan tarif 36 juta dikali 5%, totalnya adalah 1.800.000 per tahun. Maka pajak per bulannya adalah 150.000. Maka ketika gajian, beban gajinya adalah 10 juta, utang PPh pasal 21 punya kantor adalah 150.000, utang ke negara, kas yang dibayarkan ke pegawai adalah 980.000. Yang dibayarkan ke Harun. Jadi Harun cuma nerima 980.000, yang 150.000-nya adalah pajak. 9 juta, Pak. Iya, 9.850. Iya. 9.850 itu yang diterima Harun. Karena 150-nya sudah dipotong langsung oleh perusahaan. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang saya minta Anda hitung. Saya tulis soal di sini. Aziza adalah karyawan tetap PT Mayora dengan gaji 15 juta per bulan. Aziza kawin berstatus dengan 3 orang anak dan suaminya adalah pegawai tetap. Aziza membayar sendiri iuran pensiun sebesar 1% dari gaji dan iuran BPJS Kesehatan sebesar 2% dari gaji. Berapakah pajak yang harus dipotong oleh PT Mayora untuk gaji Ani? Untuk gaji
Aziza. Oke, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, berapa? Berapa? Tebak-tebak buah manggis. Siapa duluan yang mau nebak? 9.490.000 per tahun. Apa ini yang ngomong? Sorry, nggak Aryani, kelihatan. Pak. Haryani. Haryani berapa? 9 juta? 9.490.000 per tahun. Berapa per bulannya? 700, Kalau cari pajak itu sampai per bulan ya? 790.837. 787 ya? 787.500 ya? Itu 9.490.000, Pak. Oh, 1.494.90. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau coba? Nggak apa-apa jawabannya berbeda. Saya belum benerin atau salahin kok. Nanti kita hitung bareng-bareng. Cuma saya nungguin dulu. Silakan. Ada lagi yang mau coba? Permisi, mau tanya. Iya. Ini kan Aziza istri ya, Pak? Betul, betul. Berarti yang status kawin sama status anak masuk ke hitungan pajak istri. Maaf ya, Pak, suara Nah, saya. nggak apa-apa. Masuk ke istri apa ke suami? Hayo. Ini adalah soal jebakan. Oke, kalau udah ada pertanyaan kayak gitu, sudah saatnya harus kita jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mari kita jawab. Gaji bruto adalah 15 juta. Kemudian kita kurangi potongan biaya jabatan.
Jelas 500.000 ya. Maksimal. Iya, Pak. Kemudian iuran pensiun sebesar 1% dari 15 15 juta. 150.000. Kalian boleh kerjain pakai Excel ntar ya. Kalau latihan-latihan soal, kalian kirimin aja Excelnya ntar. Kemudian ada lagi iuran BPJS sebesar 2%. 700. Oke. 700.000, maka penghasilan netonya adalah 14.050.000. Sorry. 14. Penghasilan netonya adalah sama dengan ini dikurang ini dikurang ini dikurang 14.050.000. Sekarang penghasilan neto setahun. Adalah ini dikali 12. Sekarang PTKP. PTKP ada wajib pajak pribadi sebesar 54 juta setahun. Kemudian kawin. Kalau kawin karena dia suaminya juga pegawai tetap, maka kawin nggak bisa. Karena kawinnya sudah ditanggung oleh suaminya. Bagaimana dengan anak? Anak juga nggak bisa. Karena anaknya juga sudah ditanggung oleh suaminya. Karena suaminya juga adalah pegawai tetap. Maka PTKP-nya tinggal diri dia sendiri aja. WP pribadi. Maka penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya adalah 168 dikurangi 54 juta. Sebesar 114.600.000. Maka kita masuk ke bracket 1. 50 juta kali 5%. Ini yang pertama, masuk lagi ke bracket 2. Sisanya berarti 51 juta. Sorry, berapa sih? Sebentar. Ini dikurang 50 juta. Oh ya. Oke. Dikali 15%. Tapi kedua 15% ya? Ya, Pak. 15% kan benar? Ya, lapis kedua 15%. Iya, Pak, 15%. Benar, berarti total, berarti pajak terhutang, pajak 1 tahun sama dengan ini tambah ini, pajak terhutang 1 bulan adalah 12 juta sekian dibagi 12. Nih, sebulan ya. Gitu. Ada pertanyaan? Terima kasih Aryani sudah mencoba menjawab, dan terima kasih tadi Ibu yang sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Jadi, tiap bulannya, kalau asumsi misalnya ini gaji bulan Februari gitu misalnya, nah berarti Aryani nerimanya berapa? Aryani hanya menerima 15 juta dikurang pajak. Ya. Itu yang PTKP yang WP 54 juta dari sananya ya, Pak? Udah ditentuin dari sananya apa bagaimana ya? Jadi tadi sesuai dengan slide yang saya share, PTKP itu untuk wajib pajak pribadi per bulan 4.500.000. Artinya setahun 54 juta. Nah, kalau kawin setahun 4,5 juta untuk tanggungan kawinnya. Kemudian kawin K1 atau kawin dengan tanggungan 1 orang itu tambah lagi 4,5 juta. Maksimal sampai dengan K3. Kawin dengan 3 tanggungan. 4,5 juta kali 4 setahun. Tapi untuk PTKP WP 4,5 juta itu sebulan. Artinya setahun 54 juta. Cukup jelas?
Berarti pasti 54 juta ya, Pak? Pasti 54 juta. Sudah di undang-undangnya begitu. Dan di tahun 2022 PTKP juga nggak berubah. Undang-undang HPP yang baru. Gimana? Mantap? Bapak mau nanya. Ya. Jadi kalau misalnya pajak untuk anak itu seorangnya berapa, Pak? 4,5 juta setahun. Istri juga sama. Bukan pajak untuk anak ya, PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Mau main lagi? Mau main lagi? Oh iya, ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Ada pertanyaan? Pak. Apa? Maaf, putus-putus. Cukup? Cukup, Halo? Pak. Oke, kita main lagi ya. Oke? Baik, Pak. Kedengaran nggak suara saya? Dengeran, Pak. Oke, Pak. kita main. Oke, kita main lagi ya. Sekarang Adi. Adi adalah karyawan tetap PT Mayora dengan gaji 12 juta per bulan. Adi berstatus kawin dengan satu orang anak. Istrinya nggak usah disebut. Adi bayar iuran sendiri, iuran pensiun 1%. BPJS-nya saya hapus. Berapakah pajak yang harus dipotong oleh PT Mayora untuk gaji Adi? Silakan hitung. Saya tunggu jawabannya. Yang lain kalau masih ada yang kurang jelas atau gak ngerti, jangan malu-malu bertanya ya. Tanya aja, Pak saya masih gak ngerti di sebelah sini, Pak saya masih ngerti di sebelah sini. Ini menurut saya untuk menghitung PPh pasal 21 ini bekal yang lumayan sih. Sebagai seorang sarjana nanti kalau kalian bisa ngitung PPh 21, saya sendiri sih kemarin lulus S1 tuh yang saya bawa bekal dari mata kuliah perpajakan yang kepake itu adalah ngitung PPh 21, ngitung PPh badan, sama melakukan koreksi fiskal. Itu kepake di dunia kerja kalau memang berkecimpung di bagian tax atau accounting. Minimal bisa lah ngitung pajak sendiri, apa ngitung pajak bapaknya, ngitung pajak kakaknya gitu. Oke, udah ada yang nemu jawabannya? Sudah, Pak. Ah? Dia Udah. Aryani udah. Oke, Aryani berapa Aryani? Pajaknya 6.034.000 per tahun. 6.034.000 per tahun. Sebulannya berarti
502.800-an. 502.000. 502.000, Pak. Oke. Yang lain, tebak-tebak buat manggis. Syarifah, Pak. Ya. Pajak Bu. Pajak 1 tahunnya 5.850.000. Ini ibu siapa? Syarifah. Syarifah. Oke. Setahunnya adalah 5.854.000. Oke. Sebulannya berarti dibagi 12, 487.000 ya? Oke. Yang lain? Terima kasih sudah berkontribusi. Yang lain jangan malu-malu. Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Ini kelas yang lumayan gede sih. Harusnya banyak, tapi saya nggak ngerti. Setiap kuliah cuma 46 itu kalau nggak salah 3 kelas deh. Tapi nggak apa-apa. Mungkin emang adanya segini kali. Sudah? Ada lagi yang mau coba? Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Halo? Halo? Ada lagi yang mau coba? Sudah, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada gitu dong. Pak. Yang jawab Aryani, yang jawab nggak ada Aryani lagi. Ini Aryani serasa 47 orang. Tapi terima kasih. Setidaknya saya nggak ngomong sendirian. Terserah ada yang lain pada kemana. Oke, kita coba ya. Mari kita hitung. Penghasilan bruto. Sorry, gaji bruto. Biar sama. Gaji bruto 12 juta. Oke. Kemudian biar sama deh formatnya. Jangan Excel. Oke, biaya jabatan berapa? 500.000 ya? 500.000. Iuran pensiun? 120.000. Iuran BPJS nggak ada, jadi penghasilan netonya adalah gaji bruto dikurang biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Penghasilan neto 11.380 sebulan, maka setahunnya adalah 136 juta. PTKP, wajib pajak pribadi 54 juta. Ya, kawin berapa anak? Kawin dulu. Kawinnya dulu deh. K-nya adalah 4.500.000. 4.500.000 ya. Kemudian satunya, tanggungan 1 sebesar 4.500.000. Oke. Jadi total penghasilan kena pajaknya adalah neto setahun dikurangi PTKPWP, dikurangi tanggungan kawin, dikurangi tanggungan 1, 73 juta. Maka masuk ke bracket yang pertama, 50 juta dikali 5%. Kemudian masuk ke bracket yang kedua, berarti sisanya ini dikurangi 50 juta dikali 15%. 15%. Berarti total pajak terhutang setahunnya adalah ini tambah ini 6034. Sebulannya berarti ini dibagi 12. 502 yang benar Aryani. Selamat Aryani, Anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Dipotong pajak nggak, Pak? Saya kurang tahu. Harus jawab dulu kata kuncinya. Kalau saya bilang luwak white coffee, kamu harus jawab kopi nikmatnya mandi lambung. Gitu, baru dapat 2 juta. Gimana? Jelas nggak? Yang lain? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas ini saya save dulu. Nanti saya akan share di LMS. Ini berarti Excel kuliah perpajakan Sabtu. Oke. Saya close, saya stop share. Oke. Udahan dulu kuliahnya. Hari ini kalau masih ada pertanyaan saya tunggu dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ada?
Bapak, Ya, Bapak, materinya Ya. belum ada di LMS. PPT-nya Masa yang sih? tadi belum ada di LMS, belum. Iya, oh oke. Saya punya. Anda kelas apa? Perpajakan apa? Sore? kelas khusus, Pak. Oh, kelas khusus. Oke, ntar saya cek Iya, lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Nggak ada? Oke, mari sama. Cukup. Oke, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika selama perkuliahan ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa Zoom lagi untuk membahas materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.